Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahza Rafiq Kamal dari kelas 10 PPLG 4 ingin membacakan surat-surat dan hadis yang berkaitan dengan tentang kebaikan dan etos kerja. Yang pertama ada surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu ja'ala lakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran yang membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yakni kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Tiap-tiap umat di antara kamu telah kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah ingin menguji kamu terhadap pembiarannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semuanya kembali, lalu diberitahukannya kepada atas apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Maidah ayat 48. Isi kandungan dari surat ini adalah Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang benar. Ia membenarkan kitab-kitab sebelum dan menjadi kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak lagi otentik karena sudah ada keterlibatan campur tangan manusia. Yang kedua ada surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Isi kandungan dari surat ini adalah pada surat At-Taubah ayat 105 memerintahkan orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang memiliki sikap malas-malasan dan membuang-buang waktu. Ketiga ada surat Al-Insyirah ayat 3. Wa idza faragta fansab. Artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Isi kandungan dari surat ini adalah, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Bila engkau menyelesaikannya suatu urusan dunia atau berdakwah, bergegaslah bersimpuh di hadapan Tuhanmu. Begitu engkau selesai beribadah, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, demikian seterusnya. Yang keempat ada Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Artinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Isi kandungan dari surat tersebut adalah tidak ada balasan bagi orang yang berbuat baik di dunia, melainkan diperlakukan dengan baik di akhirat. Dan dua surga ini adalah untuk orang-orang yang mendahului orang lain dalam keimanan dan amal solih. Mereka memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara penghuni surga. Yang kelima ada surat Al-Baqarah 195.
wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu ada hadis tentang kebaikan dan seperti yang bunyi, la khiyarakum ahasinukum akhlaq. Artinya sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6035. Makna dari hadis ini adalah sebaik-baik manusia dalam hadis ini adalah tergantung akhlaknya kepada orang lain. Akhlak yang baik menjadi barometer untuk menjadi baik sebaik-baik manusia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini pun untuk menyempurnakan akhlaknya. Yang kedua, ada hadis yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ali yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila bekerja, mengerjakan secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 334. Maka dari hadis tersebut adalah pegawai yang ikhlas dan profesional adalah ciri insan yang cerdas dan ahli dalam melakukan sesuatu dan ahli dalam pekerjaannya. Namun menunaikan tugas yang diberikan kepada secara profesional dan sempurna dan diiringi adanya perasaan selalu diawasi oleh Allah dalam setiap pekerjaannya serta semangat yang penuh dalam raih keridhaan Allah di balik pekerjaannya. Selanjutnya ada hadis yang berbunyi, khairukum mayur khairuhu wa yu'masyarruh. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2263. Makna dari hadis tersebut adalah ada orang ketika mendengar nama seseorang disebut sudah malas mendengarnya dan cenderung ingin menjauh darinya karena orang tersebut dikenal keburukannya. Tapi sebaliknya, ada orang yang kedatangannya diharapkan banyak orang dan orang yang dekat dengannya akan selalu merasa aman dan nyaman. Tipe terakhir inilah yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Selanjutnya ada hadis yang berbunyi, "Madalla ala khairil fala mathalu ajri fa'ali." Artinya, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Kita menghindari kesia-siaan, penting untuk menyampaikan kebaikan, namun tidak kalah penting juga untuk memperhatikan cara yang baik dalam menyampaikan kebaikan. Kebaikan harus disampaikan dengan baik agar pesannya tidak hilang dalam hiruk pikuk kehidupan. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada hadis yang berbunyi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, sebagian dari kebaikan Islam, seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.